Dan waktu itu pernah kan di hari yang sama lombanya. Jadi kami benar-benar harus bisa ngebagi waktu untuk latihan nari sama latihan pramuka. Jangan mikir takut gagal gitu, karena gagal itu adalah proses dari belajar. Iya, nggak usah diperdulin orang yang di depan itu, nggak dilihat gitu. Tantangannya sih misalnya itu yang paling berat itu kalau dalam satu hari itu lombanya barengan. Kadang kan pernah lomba tari di hari itu, pramuka di hari itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nuja, selamat datang di podcast Nurul Jadid, Cerdas berintegritas. Perkenalkan, nama saya Suci Kanzaria, saya bersama partner saya Ahmad Zaki Ramadan. Kami dari media Nurul Jadid yang akan menemani teman-teman dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini kita kedatangan dua sosok yang sangat inspiratif dengan segudang prestasi di bidang pramuka. Sebelum memasuki sesi pertanyaan, alangkah baiknya untuk kedua narasumber untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Nuja. Perkenalkan, nama saya Najamaika Putri. Dan saya Najwa Rehana Yondra. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih, apa yang pertama kali memotivasi kalian untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan dalam perlombaan? Kalau memotivasi sih, awalnya kami kan masuk kelas 7, terus ngelihat kakak-kakaknya juara-juara gitu. Jadi pengen juga ikut-ikut kegiatan biar dapet juara juga. Gimana sih perasaan saat memenangkan juara 2 Olimpiade Paskibra se-Kepri bagi Najwa, dan pengalaman apa yang paling berkesan selama prosesnya? Yang pastinya seneng banget karena nggak nyangka kan bisa dapet juara 2. Dan yang paling berkesan selama prosesnya itu adalah ketika lagi pusing-pusingnya kan nyari materi tentang Paskibra, terus nyari juga latihan soalnya. Dan juga itu saya latihannya cuman H-2 sebelum lomba, karena juga ada latihan lain kan di event yang sama. Jadi harus ngebagi waktu. Sejak kapan kalian mulai menekuni dunia tari, dan apa pengalaman paling berharga saat meraih juara 2 FLS 3N serta juara 3 Gebiar Melayu Pesisir? Kami mulai menekuni dunia tari itu dari kelas 7, dari awal SMP. Awalnya iseng-iseng aja, terus lama-lama suka gitu. Jadi sering ikut latihan-latihan. Terus untuk pengalaman Terus untuk pengalaman yang paling berharganya itu pas lagi tabrakan waktunya ya sama kegiatan yang lain juga. Karena kan kami juga ada ikut pramuka, Paskibra, dan waktu itu pernah kan di hari yang sama lombanya. Jadi kami benar-benar harus bisa ngebagi waktu untuk latihan nari sama latihan pramuka. Oh, jadi itu tabrakan banget waktunya. Di hari yang sama soalnya. Oke. Dari semua prestasi yang pernah diraih, pelajaran hidup apa yang paling berharga nih? Yang penting tetap disiplin sama konsisten sih setiap latihan. Iya sih, konsisten itu perlu banget. Konsisten nomor 1 pokoknya. Terus bagaimana cara kalian membagikan, pernah tadi kan tabrakan tuh kan latihannya dari hari yang sama tuh, cara kalian membagikan waktu terus untuk menjaga semangat antara pramuka, tari dari kegiatan sekolah itu gimana? Cara ngebalance-nya itu gimana? Yang pastinya kami tuh buat planning, terus kami juga prioritasin dulu yang paling penting yang mana. Iya, misalnya latihan tari udah ditentuin nih waktunya siang. Jadi kami dari pagi latihan pramuka dulu, jadi siangnya tari. Sebaliknya juga kayak gitu. Kalau pramuka siang, tarinya pagi. Nilai apa dari pramuka yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari kalian? Entah dampaknya positif atau negatif. Kerjasama dan tanggung jawab, karena dari situ kita jadi bisa menghargai waktu dan juga menghargai juga menjalin hubungan kerjasama sih, karena di pramuka kan diajarin kerjasama antar pasukan kayak gitu, nggak sendiri-sendiri. Oke. Nah, dari setiap kegiatan nggak mungkin dong jalannya mulus aja kan. Nah,
kami pengen tahu nih tantangan terbesar apa yang kalian hadapi dalam menyimbangkan kegiatan pramuka, tari, dan sekolah belajar di. Kalau tantangannya sih misalnya itu yang paling berat itu kalau dalam satu hari itu lombanya barengan. Kadang kan pernah lomba tari di hari itu, pramuka di hari itu juga. Itu tantangannya sih yang paling berat. Latihannya juga jadinya bentrok, susah baginya. Pernah merasa lelah atau hampir menyerah nggak? Kan kadang mood itu males banget pramuka, males banget tari. Itu apa sih yang bisa membuat kamu bangkit kembali untuk menyemangatkan diri sendiri? Yang pastinya capek banget, cuman kami tuh kembali lagi sama tujuan awal, yaitu kenapa kami pengen ikut kegiatan itu, yang bikin semangat kami tuh jadi balik lagi. Iya, karena kan kami yang milih mau ikut itu, jadi kami harus terima. Oke, memulai nggak bisa mengakhiri. Iya. Nah, dari setiap kegiatan pasti ada support nih ya kan. Seberapa besar peran keluarga, pembina, dan pelatih dalam pelajaran prestasi kalian? Sangat besar sih peran mereka, kayak misalnya kalau peran keluarga itu tuh kayak kita kan pasti capek kan di sekolah latihan ini itu, tapi pas pulang disupport sama orang tua, jadi perannya sangat besar. Kalau dari pembina sama pelatih juga, karena mereka yang ngelatih kita, yang bikin kita jadi bisa jadi semangat lagi. Berarti intinya peran keluarga, pembina itu sangat Penting. penting Iya, banget banget. nih. Terus cara kalian mengatasi rasa gugup? Nggak mungkin dong nggak langsung standby gitu kan? Iya. Pasti rasa gugup banget nih. Nah, cara mengatasinya itu gimana gitu? Saat pas mau tampil lomba? Yang biasanya sih pasti tarik nafas dalam-dalam, Hmm. terus itu jangan lupa baca doa juga biar nggak gugup. Nah, terus yang ingat sama materi sama gerakannya, dan jangan mikir takut gagal gitu, karena gagal itu adalah proses dari belajar. Iya, nggak usah diperdulin orang yang di depan itu, nggak dilihat gitu. Oke, itu cara untuk menenangi diri ya. Iya. Oke. Apa kebiasaan positif yang selalu kalian jaga nih selama ada di pramuka, tari, dan kegiatan sekolah agar tetap fokus dan produktif? Kebiasaannya itu pokoknya selalu konsisten, jangan mentang-mentang udah bisa gerakannya jadi males latihan kayak gitu, jangan. Jadi tetap harus ikut terus latihannya, disiplin, datang terus. Terus nilai-nilai apa yang paling kalian pelajari dari pramuka, paskibra, dan seni tari itu nilai yang sangat berkesan ya? Nilai yang paling berkesan dari pramuka, tari, dan paskibra itu yaitu disiplin dan rasa tanggung jawab. Siapa sosok yang paling menginspirasi selama kalian mengikuti tari, pramuka, dan kegiatan sekolah? Yang paling menginspirasi itu yang pertama pastinya pembina pelatih kita. Yang kedua terus orang tua juga. Yang ketiga tuh teman-teman kita, kan teman-teman terdekat lah yang selalu support apapun itu kegiatan kita. Oke. Terus menurut kalian apa kunci untuk generasi muda sekarang agar bisa konsisten atau produktif dalam kegiatan? Yaitu disiplin, fokus, dan jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah proses dari belajar. Jadi walaupun gagal ya udah nggak apa-apa, coba lagi. Apa harapan dan pesan kalian untuk teman-teman seusia kamu yang masih ragu dengan kemampuan dirinya? Karena di Indonesia ini masih banyak talenta-talenta, apalagi di bidang sepak bola itu, yang tidak mau dikeluarkan dan ragu untuk takut gagal. Harapan kami sih ya jangan mikirin menang kalahnya, itu jangan dipikir. Yang penting ikut, daripada lebih baik nyesel, lebih baik sedih karena gagal daripada nyesel nggak ikut. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara nih, gak kerasa banget. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan dari kedua narasumber yang sangat inspiratif dengan segudang prestasinya itu? Kesimpulan itu kita bisa, boleh Mas kita jelasin kesimpulan yang kita dapat?
dari Nah, teman-teman, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini yaitu jangan pernah menyerah, jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu adalah bisa jadi keruntuhan bagi kita sendiri. Teruslah mencoba dan mencoba sampai apa yang kita mau itu bisa kita raih, kita genggam, kita capai dengan senang bersama keluarga, bersama pembina atau bersama pelatih. Jadi kesimpulannya itu jangan pernah takut gagal. Teruslah mencoba. Seperti Jack Ma yang dia gagal sebanyak 108 kali, tapi dia tetap berusaha sehingga dia bisa menciptakan Alibaba. Jadi kesimpulannya tetaplah semangat meskipun tantangannya banyak, entah itu diomongin orang, entah itu dicaci maki, entah itu di apa. Pokoknya kita harus semangat karena hidup itu bagaikan roda. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kalau kita posisinya lagi di bawah, kita harus semangat untuk meraih ke ban yang atas lagi. Begitupun udah di atas. Udah di atas, kita tidak boleh sombong, tidak boleh kayak angkuh kepada orang lain. Mentang-mentang kita udah sukses, udah kita raih. Misalnya udah raih itu Pramuka Garuda, tapi kita sombong kepada yang lain. Oh, Pramuka Garuda nih. Itu jangan. Karena itu sifat yang tidak dibolehkan dalam Islam dan itu juga tidak disukai oleh banyak orang. Jadi kalau kita udah di atas, maka kita kasihlah motivasi kepada adik-adiknya, kepada yang belum berhasil. Itu kita kasih motivasi gimana caranya sukses seperti kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, itulah cerita yang sangat menginspiratif dari siswi SMP Nurul Jadid yang sudah berhasil meraih berbagai prestasi di bidang pramuka. Semoga kita dapat termotivasi dari cerita yang disampaikan tadi untuk meraih masa depan dan janganlah takut gagal. Demikian podcast Nurul Jadid. Kita akhiri, sampai jumpa di episode berikutnya. Kami dari Media Nurul Jadid, Cerdas berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.